Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata banyak barang peninggalan beliau. Barang-barang tersebut yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Berikut 10 pedang peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga yang merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 2. Al-Arb. Al-Arb berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Arb bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. 3. Al-Faqor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. 4. Al-Battar. Pedang Al-Battar merupakan barang rampasan dari bahu Koinako. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. 5. Had. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Koinako. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Battar, hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskannya kepada suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 6. Al-Mihdar. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abu Thalib, kemudian beliau mewariskannya kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat oleh Ali bin Abu Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. 7. Al-Rasuk. Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad SAW layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Jafar al-Sadiq. 8. Al-Qadi. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berperang, tetapi tidak digunakan untuk berperang. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Qol'i. Beberapa orang menyatakan bahwa Qol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Koinako. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya
Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Sepuluh, Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan dua ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali."